Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1207. Dulu, Luo Xiu belum benar-benar memahami apa sebenarnya sosok Dewa Iblis Agung itu, hingga beberapa tahun lalu ketika ia resmi menjadi murid penguasa Dao sejati Wuji, ia pun mulai mengetahui secara garis besar beberapa rahasia kuno dari zaman dahulu. Setelah bencana besar di era Dayan, 8 leluhur agung membuka kembali struktur alam semesta, menciptakan 8 penjuru dunia dan ruang angkasa yang luas. Saat itu dunia para Supreme dari ke-8 arah berada dalam kondisi yang porak-poranda dan membutuhkan pemulihan. Di tengah-tengah masa itulah Dewa Iblis Agung muncul secara tiba-tiba, bahkan pernah bertempur sengit melawan penguasa Dao Langit pertama dari generasi pertama, King Tian. Meskipun akhirnya ia kalah dan King Tian pun menjadi penguasa Dao, tapi Dewa Iblis Agung tidak mati. Semua dendam dan kebencian yang tertumpuk dalam dirinya terhadap King Tian tidak pernah benar-benar padam, dan saat itulah dunia linglong mengulurkan tangan padanya, menawarkan kerjasama. Dari sinilah, era kultivasi yang menentang tatanan pun dimulai, dipimpin oleh Dewa Iblis Agung sendiri. Meski sampai akhir hidupnya ia tetap tidak berhasil menjadi penguasa Dao, namun kekuatannya benar-benar nyaris menyentuh level itu, jauh melebihi kekuatan para Supreme biasa seperti penguasa alam Huang. Siapa yang berani bertarung denganku? Teriak keras sebuah suara dari balik kabut hitam yang menyelimuti lembah iblis langit, lalu tampaklah seorang tokoh berbalut aura iblis yang menyeramkan dengan 7 roda ilahi di belakang tubuhnya, tingkat kaisar dewa 7 roda, menantang pihak kota kuno Dahuang untuk bertarung. Dua kubu bertemu di tengah ruang kosong, namun tidak langsung meledak dalam pertempuran besar, melainkan saling menjajaki kekuatan terlebih dahulu. Aku akan melawanmu, seru seorang tokoh dari pihak kota Dahuang, melesat ke depan. Dia berasal dari klan Huang dan juga memiliki 7 roda ilahi berwarna emas. Di belakang kepalanya seorang kaisar dewa 7 roda sejati. Bunuh. Tanpa perlu banyak bicara, kedua kaisar dewa 7 roda itu langsung terlibat dalam duel sengit yang membuat ruang kosong di sekitar mereka bergetar dan meledak berkali-kali. Dalam pasukan raksasa yang memiliki dewa iblis tingkat 9 sebagai barisan terendah, para kaisar dewa 7 roda ini sudah termasuk kekuatan elit, tetapi Luo Xiu tahu, ini hanyalah permulaan karena baik pihak kota Dahuang maupun pihak lembah iblis langit dan klan pembunuh darah iblis, masing-masing memiliki paling tidak belasan ribu kaisar dewa 7 roda. Yang benar-benar akan menentukan kemenangan bukanlah kaisar dewa 7 roda atau bahkan kaisar 8 roda, tapi paling tidak harus di level kaisar 9 roda, bahkan bisa berkembang menjadi pertarungan antar Supreme. Ketika pertarungan antar dua kaisar dewa 7 roda itu semakin memanas dan mendekati klimaks, dari balik kabut hitam lembah iblis langit kembali muncul gelombang baru. Puluhan naga iblis hitam yang mengerikan dengan mata merah menyala, sisik dan cakar tajam penuh aura kematian melesat keluar satu demi satu. Mereka bukan makhluk hidup sejati, tapi konstruksi formasi seperti boneka yang seluruh bagian tubuhnya kepala, cakar, badan, ekor, dan sayap dipenuhi ukiran formasi rumit yang harus diaktifkan oleh banyak praktisi bersama-sama, mirip seperti kapal perang binatang buas kuno dari pihak kota Dahuang yang juga membutuhkan kerja sama banyak ahli untuk mencapai kekuatan maksimalnya. Serang! Begitu perintah dikeluarkan, seluruh kapal perang binatang dari pihak Dahuang pun terbang ke langit. 100 kapal yang memancarkan aura sebanding dengan kaisar 8 roda mulai bergerak. Kekuatan mereka bervariasi, ada yang menyamai kaisar 8 roda puncak, dan ada yang setara dengan tahap awal atau pertengahan. Sedangkan dari pihak lembah iblis langit, meskipun hanya mengirimkan sekitar 60 naga iblis hitam, tapi tiap ekor memiliki aura minimal pada tingkat akhir kaisar 8 roda. Dengan kata lain, kapal perang dari Dahuang lebih banyak jumlahnya, tetapi naga iblis dari lembah memiliki kekuatan individu yang lebih unggul. Dari sekadar penjajakan, perang pun meledak dalam sekejap. Ruang sejauh jutaan mil yang memisahkan kedua kubu langsung berubah menjadi medan tempur. Begitu perang pecah, kedua kaisar dewa 7 roda yang tengah bertarung segera mundur, dan pasukan utama dari kedua pihak pun bergerak. Kapal perang dari Dahuang melawan naga iblis dari lembah, dengan ribuan ahli lain bertempur di sekitar mereka. Luo Xiu tidak ikut mengendalikan kapal perang, sebab baginya benda sebesar itu hanya akan menjadi sasaran empuk di medan perang. Ia lebih suka bertarung sendirian agar bisa bergerak lebih leluasa dan tidak terlalu menarik perhatian di tengah kekacauan. Ia sadar betul, begitu orang-orang dari tanah suci aliran iblis dan klan pembunuh darah iblis mengenali dirinya, mereka pasti akan melakukan segalanya untuk membunuhnya. Terlebih lagi, tujuannya datang ke medan ini adalah untuk menempa darinya. Jika hanya mengandalkan kekuatan besar dari kapal perang dan membantai musuh dengan mudah, maka itu tidak akan berguna bagi peningkatan dirinya. Para Supreme belum bergerak, kaisar 8 dan 9 roda pun belum langsung turun ke medan perang, dan dalam situasi seperti ini, selain boneka naga iblis hitam yang sangat kuat itu, Luo Xiu nyaris tak memiliki lawan yang seimbang. Dengan pedang pembajak langit di tangan, Luo Xiu menyusup di antara kerumunan,
hanya dalam waktu singkat ia telah membantai lebih dari 100 musuh, di antaranya ada Raja Dewa 5 Roda dan Kaisar Ilahi 6 Roda, karena baik kapal perang maupun naga iblis tidak harus sepenuhnya diawaki oleh Kaisar Dewa 7 Roda, maka masih banyak petarung individual setingkat itu yang berkeliaran di medan perang, dan mereka yang berani bertarung sendirian adalah yang terkuat di kelasnya entah karena memiliki teknik rahasia yang luar biasa atau senjata spiritual yang sangat kuat, mereka bisa menghancurkan musuh kelas bawah dalam jumlah besar sekaligus, boom. Tiba-tiba suara ledakan keras menggelegar, seekor naga iblis hitam dengan aura puncak Kaisar 8 Roda menargetkan sebuah kapal perang tingkat pertengahan, perbedaan 2 tingkat dalam level ini sangat menentukan, dan jika tidak ada kekuatan khusus untuk menyeimbangkan, maka hasilnya sangat timpang. Naga iblis itu menyerang dengan satu cakar, menghantam kapal perang hingga terpental dan terombang-ambing di udara, menghancurkan ruang kosong dalam perjalanannya. Namun sang naga tak berhenti di situ, ia langsung mengejar dengan kecepatan kilat, cakarnya mencengkeram kuat lambung kapal, dan rahang besarnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan taring mengerikan yang siap menggigit dan menghancurkan kapal tersebut dalam satu gigitan mematikan. Bagian tengah kapal perang binatang dari pihak kota Dahuang digigit hingga hancur dan menyisakan lubang besar, menyebabkan banyak kultivator yang bertugas mengoperasikan formasi di dalam kapal tewas seketika, dan karena ukiran formasi juga ikut hancur, pengoperasian formasi besar 3000 pun ikut terganggu, membuat aura dari kapal perang itu melemah drastis dalam waktu singkat. Saat kapal itu hampir hancur total di tangan boneka naga iblis hitam, tiba-tiba sebuah segel raksasa berwarna hijau sebesar gunung melesat dan menghantam kepala naga tersebut dengan suara dentuman keras yang menggetarkan langit. Naga itu terdorong mundur, meraung marah ke langit sambil menatap tajam ke arah seseorang yang perlahan melangkah mendekat. Orang itu ternyata adalah seorang kaisar 8 Roda tingkat akhir dari pihak kota Dahuang. Secepat ini para Kaisar 8 Roda ikut bertarung. Gumam Luoxiu yang menyaksikan dari kejauhan, dan ia bisa memahami mengapa mereka turun tangan lebih awal, karena setiap kapal perang binatang sangatlah berharga. Jika dihancurkan, itu akan menjadi kerugian besar bagi kota kuno Dahuang. Tapi tentu saja, para Kaisar 8 Roda tidak hanya dimiliki oleh satu pihak saja, kehadiran mereka memperparah intensitas pertempuran dan membuat korban berjatuhan dari kedua belah pihak setiap saat. Luoxiu yang menyusup ke medan perang sudah lebih dulu menyamarkan wajah dan auranya, dengan teknik dewa perubahan yang telah berevolusi menjadi dewa abadi. Kini ia bisa mengubah auranya hingga tidak seorang pun, bahkan Supreme, bisa mengenali identitas aslinya. Meski ia sudah sangat berhati-hati, seiring semakin banyaknya musuh yang ia bunuh, akhirnya para ahli dari Tanah Suci Aliran Iblis dan klan pembunuh darah iblis pun mulai menyadari keberadaannya. Salah satu dari mereka, seorang Kaisar 8 Roda tingkat awal, dengan niat membunuh yang membara, langsung menyerangnya. Bagus. Datanglah, seru Luoxiu sambil tertawa lepas penuh semangat. Tubuhnya diselimuti cahaya abadi yang dari luar tampak seperti kobaran api menyala-nyala, sehingga orang awam hanya mengira dia adalah seorang kultivator teknik api. Sosok yang menyerangnya bukan lain adalah Kaisar Maguang, yang dulu pernah memburunya, namun saat ini bahkan tidak mengenalinya lagi. Dahulu Luoxiu masih sedikit kalah dari Maguang, namun kini kekuatannya sudah jauh melampaui sang kaisar. Tidak. Jerit kematian yang nyaring dan penuh keputusasaan menggema di udara, membuat banyak pasang mata tertuju ke arahnya. Tubuh Kaisar Maguang terkoyak, darah segar menyembur deras, dan seorang pria berwajah biasa, berjubah hitam, berdiri tenang memegang cahaya dewa berapi yang menjelma bagai pedang dan menebas musuhnya hingga mati di tempat. Pria itu tak lain adalah Luoxiu, dan cahaya api yang ia gunakan sebenarnya adalah cahaya abadi yang terselubung oleh teknik dewa perubahan, sehingga tak satu pun orang bisa menebak jati dirinya. Dari awal pertempuran hingga saat ini sebenarnya belum berlangsung terlalu lama, namun dalam waktu sesingkat itu, sudah ada Kaisar 8 Roda yang gugur di medan perang. Yang lemah pasti mati. Karena itu Luoxiu tidak punya alasan untuk menahan diri usai membunuh Kaisar Maguang. Ekspresinya tetap dingin tanpa perubahan, lalu menepukkan tangan dan menciptakan sebuah telapak api raksasa di langit. Telapak Raja Abadi. Tangan besar itu seperti awan api yang menggelora di langit, dan dalam satu hantaman, membantai puluhan kultivator dari Tanah Suci Aliran Iblis dan klan pembunuh darah iblis. Bahkan para Kaisar Dewa 7 Roda pun tak mampu menghindar. Keparat. Bunuh dia, teriak salah satu petinggi dari pihak musuh, membuat 9 kekuatan hebat sekaligus menerjang ke arah Luoxiu. 2 di antaranya adalah boneka naga iblis dengan kekuatan setara Kaisar 8 Roda tingkat akhir, sementara 7 lainnya adalah Kaisar sungguhan di level yang sama. Bagus. Bunuh saja, ayo semuanya, para Kaisar bukan tidak bisa mati. Teriakan semangat dari pihak kota Dahuang pun menggema lantang, membuat moral pasukan meningkat pesat setelah melihat musuh mereka yang kuat berhasil ditumbangkan. Medan perang yang luasnya jutaan mil sebenarnya tidak sebesar kelihatannya, karena hanya dalam waktu 3 tarikan napas, 3 Kaisar 8 Roda dari pihak musuh sudah tiba di hadapan Luoxiu. 2 dari Tanah Suci Aliran Iblis, dan 1 dari klan pembunuh darah iblis. Terbang abadi. Seru Luoxiu dengan mata bersinar terang, melangkah maju tanpa rasa takut, lalu menghantamkan satu pukulan tinju itu menjelma menjadi cahaya abadi yang terbakar dalam. Nyala api emas, dong.
Kaisar dari klan pembunuh darah iblis yang berada di garis depan langsung terkena dampaknya pukulan Luo Xiu menghantam langsung teknik ilahi yang ia keluarkan, menciptakan daya dorong yang luar biasa kuat hingga tubuh sang kaisar terpental ratusan mil sebelum berhasil menstabilkan dirinya kembali, dan pada saat yang sama, Luo Xiu pun terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan dua kaisar lainnya yang sempat menyerangnya. Bersambung.